Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dulur-dulur sejarah. Pada kesempatan kali ini, saya Faisal Permadi akan mereview sebuah buku yang berjudul Sejarah Sosial Muslim Minoritas Etnis Melayu di Nusantara, karya Profesor Asep Ahmad Hidayat. Seperti ini ya bentuk bukunya. Oke. Di dalam buku ini, Faisal akan mereview atau menjelaskan bab 1, yaitu tentang teori masuknya Islam ke Nusantara. Dan di dalam bab 1 ini terdapat 4 teori, diantaranya yaitu ada teori India, yang kedua ada teori Arab Mekah, yang ketiga ada teori Arab Parsi, dan yang terakhir itu ada teori Cina. Oke, kita langsung saja ya ke pembahasan yang pertama, yaitu teori India. Nah, teori India ini banyak sekali sejarawan atau ilmuwan yang berpendapat bahwa ajaran Islam itu masuk ke Nusantara melalui jalur India, yaitu diantaranya ada Chisnuk Kurgrandje, kemudian ada Diki Ihal, terus ada Jigonda, kemudian ada Marison, kemudian ada R.O. Winstead, kemudian ada Bosquet, ada Muket, dan yang terakhir juga ada Brion Harrison. Mereka berpendapat bahwa Islam masuk ke Nusantara itu lewat jalur India. Nah, kemudian juga karena saking banyaknya yang ulama atau ilmuwan yang berpendapat, jadi di kalangan ahli sejarawan terdapat beberapa pertentangan atau perbedaan pendapat. Salah satunya yaitu Van Rokel. Beliau berpendapat bahwa Islam dibawa ke Asia Tenggara itu dari India Selatan, karena beliau melihat bahwa ajaran atau ciri-ciri Islam yang ada di Indonesia itu sama dengan ciri-ciri Islam yang ada di India Selatan, seperti ciri-ciri mistiknya, sastranya, romannya, dan lain sebagainya. Jadi Van Rokel ini berpendapat bahwa Islam masuk ke Indonesia atau ke Nusantara itu berasal dari India. Kemudian Mokwet, R. Akren, dan Stuckholzer juga berpendapat bahwa Islam di Indonesia itu adalah berasal dari Gujarat. Mokwet dan R. Akren menyadarkan bahwa teori itu terdapat pada bukti-bukti fisik seperti kuburan dan juga batu nisan yang terdapat di Gresik, Jawa Timur pada tahun 1419 dan juga di Samudra Pasai pada tahun 1428 Masehi, yang juga sama berasal dari. Kemudian selanjutnya Brian Harrison juga berpendapat bahwa kawasan Asia Tenggara ini memperoleh inspirasi budayanya bukan dari Persia ataupun dari Arab, tetapi dari India. Maka dari itu Brian Harrison menyimpulkan bahwa agama Islam itu masuk ke kawasan Asia Tenggara itu melalui jalur India. Kemudian yang selanjutnya, yang kedua itu ada teori Arab Mekah. Nah, dalam teori ini dijelaskan bahwa Islam datang ke Nusantara atau datang ke kawasan Asia Tenggara itu pada abad ke-7 Masehi. Seperti yang dikatakan oleh C. Pandler dalam Trade and Society, dia berpendapat bahwa para pedagang Arab biasanya sebelum menuju ke negeri Cina, ia singgah dulu ke beberapa pelabuhan yang ada di Nusantara guna untuk menunggu angin yang menghantarkan kapal-kapalnya sampai ke negeri Cina. Kemudian menurut Wang Gunwu juga dan C. Ahmad juga, sejak para pedagang Arab mengontroli jalur perdagangan India dan Mesir, mereka selanjutnya menguasai jalur perdagangan Asia Tenggara. Nah, artinya pada abad ke-9 Masehi, para pedagang Arab telah menguasai jalur dan kegiatan perdagangan laut antara India, Mesir, dan juga Asia Tenggara. Kemudian yang ketiga itu ada teori Arab Parsi. Teori ini menjelaskan bahwa Islam masuk ke kawasan Asia Tenggara itu pada abad ke-13 Masehi, berasal dari tanah Persia atau Iran yang bermadzhab Syiah. Nah, teori ini juga didukung oleh Umar Amir Hussein dan Hussein Jaididingrat. Teori ini didasarkan pada bukti-bukti sejarah berupa dijumpai nama-nama sultan di Nusantara yang menggunakan nama Shah atau Syekh atau Tasih atau dalam naskah-naskah Cina. Arab Parsi ini juga didasarkan pada dua alasan utama, yaitu bahwa banyak tradisi kaum Syiah yang diperhatikan masyarakat Nusantara di beberapa wilayah seperti tradisi Muharram, tradisi Asyura, dan juga upacara tabut yang ada di Sumatera Barat dan juga Jambi. Kemudian alasan yang kedua, dijumpai pengajaran baca Al-Quran dengan menggunakan kata-kata persis seperti jabar untuk harokat patah, JR untuk harokat fathah, dan pes untuk harokat dhamma, yang dimana
Pengajaran baca Al-Quran ini terjadi di wilayah Indonesia. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada teori Cina. Teori ini menjelaskan bahwa Islam masuk ke Nusantara itu lewat jalur Cina. Teori ini juga didukung oleh Syekh Nugib Al-Atos, Eski Fatimi, Slamet Mulaya, Sumanto Al-Kutubi, dan termasuk penulis buku ini sendiri yaitu Profesor Asep Ahmad Hidayat. Bukti-bukti mengenai kedatangan Islam berasal dari Cina yaitu dapat kita rujuk pada peristiwa pemberontakan di Kanton pada tahun 877 Masehi yang telah mengorbankan kira-kira sekitar 120.000 orang sampai 200.000 orang para pedagang Islam, yang membuat para pedagang Islam itu melarikan diri ke wilayah-wilayah pesisir pantai di kawasan Asia Tenggara seperti di Tumasik, Aceh, Kalah, dan juga di tanah Jawa. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.